Halo semua, selamat datang di video saya. Jadi kali ini saya akan membuatkan tutorial mengenai pembagian bandwidth dengan aplikasi Net Limiter. Kenapa harus menggunakan Net Limiter? Net Limiter ini jauh lebih mudah untuk settingannya dibandingkan dengan menggunakan MikroTik. Memang dari segi stabilnya lebih bagus kita menggunakan MikroTik, tapi dari segi biaya dan dari segi kemampuan untuk setting MikroTik, kita lebih bagus milih yang Net Limiter ini. Jadi bagaimana cara settingnya dan kelebihannya nanti kita lihat di video ini. Oke, kita mulai setting Net Limiternya. Kita buka Net Limiter. Ini dia. Jadi di sini yang tampil aplikasi yang menggunakan bandwidth atau yang memakai bandwidth. Jadi kadang kita nggak sadar ada aplikasi yang memang tidak perlu untuk aktif internet. Contohnya ini VLC, ini Windows Defender, ini antivirus. Yang OBS, yang ini juga ini. Jadi ini kita sering tidak sadari ada aplikasi yang memang tidak seharusnya memakan bandwidth, jadi memakan bandwidth. Ini sangat mempengaruhi ke kecepatan internet yang kita gunakan. Jadi di sini yang kita setting itu bagaimana memanajemen bandwidth agar tidak terjadi saling berebut. Ini Net Limiter ini penyetingannya bisa kita atur bandwidth per aplikasi. Jadi bagaimana cara settingnya? Kita mulai. Yang di desktop ini, yang ini, kalau kita aktifkan, ini untuk keseluruhan koneksi ke komputer ini. Tidak hanya koneksi internet. Untuk jalur data yang masuk, misalnya untuk sharing data dari komputer lain ke komputer ini, akan berpengaruh kalau kita setting di sini. Jadi tidak hanya untuk internet aja. Jadi untuk setiap data yang masuk atau setiap yang akan keluar, yang ini, setiap data yang download atau kita ambil dari komputer lain, dan setiap data yang kita upload atau setiap data yang kita akan kirim dari komputer ini ke komputer lain akan dipengaruhi settingan kita yang di sini. Kalau kita buat ini unitnya kita ganti jadi megabyte. Jadi kalau kita setting di sini 1 megabyte untuk downloadnya, dan di sini untuk uploadnya kita buat 1 ini megabyte, 1 megabyte. Ini masih kilobyte, kita ganti jadi megabyte. Ya, megabyte, 1 megabyte. Nah ini. Jadi nanti setiap download atau setiap upload itu akan dibatasi 1 megabyte per second. Jadi ini untuk semua yang masuk dan keluar di komputer ini. Jadi ini secara keseluruhannya. Jadi ini settingannya
sudah ngikut ke semua aplikasi yang di sini, sudah ngikut ke sini. Jadi lebih bagusnya di sini kita nggak usah batasi. Yang kita batasi itu per aplikasi aja. Jadi mana yang sering kita pakai untuk koneksi internet, yaitu yang kita batasi. Contohnya Google Chrome. Ini Google Chrome. Kita buat ke satuan megabyte nanti. Google Chrome. Jadi ini satuan megabyte bisa kita buat satu komputer ini. Untuk downloadnya kita buat aja maksimalnya sekitar 2 itu udah maksimal, atau kita buat 1,5 aja, 1,5. Oh jadi 15 ini. Sebentar ya, kita buat 2 aja lah, 2. Itu untuk downloadnya. Ini untuk uploadnya kita buat 2. Itu untuk Google Chrome. Kalau kita tambah lagi untuk Firefox misalnya, kita download dulu karena ini belum ada saya install Firefox. Sekalian kita lihat untuk proses downloadnya. Oh cepat ya, kita install aja dulu ya. Sebentar kita putuskan koneksi internet. Oke, kita lihat di Firefox. Ini kita batasi juga. Yang ini Firefox 2 Mbps. Oke. Jadi kita lihat seperti ini lagi. Internet Download Manager. Kita batasi karena ini dipakai untuk download. Kita kasih 1 MB aja. Untuk uploadnya 1 MB aja. Jadi gini, walaupun memang batas maksimal untuk download kita 2 MB, itu berbeda kalau kita download normal tanpa net limiter. Kita download normal, batasannya maksimal 2 MB, itu pasti berbeda. Tanpa net limiter, koneksi tidak akan stabil, akan putus-putus walaupun sama maksimalnya 2 MB per second. Dibandingkan dengan menggunakan net limiter ini, walaupun dia tetap maksimal 2 MB per second yang kita pakai, itu nanti akan berbeda, lebih stabil koneksi internet kita menggunakan net limiter.
Jadi itu dia kelebihannya menggunakan net limiter ini, atau menggunakan manajemen bandwidth dengan ada batasan seperti ini. Jadi di sini kita perlu setting juga mana yang tidak perlu untuk koneksi internet. Contohnya ini untuk VGA-nya ini tidak perlu untuk koneksi internet. Jadi kalau kita kosongkan itu tidak bisa. Kita buat aja 1 byte itu bakalan nggak bisa connect. 1 byte itu tidak bisa connect. Ini OBS kadang perlu juga untuk live streaming. Ini kita batasi juga 1 megabyte 2 aja. Ini 2 megabyte. Kita lanjut, ping sender nggak usah, speech ini VLC nggak usah, satuan byte ini tidak perlu connect internet. Ya kira-kira ini yang perlu disetting. Ini juga ada limiter, kita buatkan aja 1 byte karena tidak perlu koneksi internet. 1 byte itu ya. Jadi kita coba untuk fungsi dari net limiter ini, kita coba download apa memang sudah betul bisa dibatasi kecepatannya. Oke, kita lihat di sini. Saya tadi ada sempat sudah jalan untuk downloadnya. Kita lihat internet download manager, kita batasi 1 megabyte per second, gak usah 1 megabyte. Kita buat 1 kilobyte aja dulu. Kita buat 30 kilobyte. Ini sudah jelas lambat downloadnya. Jadi maksimal download akan stop di 30 kilobyte per second. Kita coba jalankan, start. Kita lihat yang ini 30. Saya menggunakan yang versi net limiter versi 3 itu lebih bagus. Ini masih saya pertama kali menggunakan yang net limiter 4 karena net limiter 4 ini bisa untuk Windows 10. Yang net limiter 3 itu maksimalnya di Windows 7. Jadi yang saya gunakan Windows net limiter 3 itu lebih pas untuk pembatasan bandwidthnya. Tapi yang ini masih lewat sekitar 3 lebih lah, lebih sedikit. Tapi setidaknya ini sudah membantu. Kita coba naikkan jadi 100 kilobyte untuk downloadnya. Kita lihat, sudah lewat sedikit dari 100. Tapi yang jelas ini
lewatnya nggak terlalu jauh. Ya kalau kita ingin membatasi sampai 2 mega, karena kecepatan maksimalnya 2 mega, nggak usah kita buat ke 2 megabyte, kita buat aja sekitar 1,5. Kita coba naikkan ke satuan megabyte. Kita buat 2 kasih 3 aja, 2 aja. 2 megabyte. Kita lihat kecepatan downloadnya. Sudah naik ya. Naik, ini transfer rate-nya sudah naik. Ini sekitar lewat sedikit. Sekitar 10 megabyte sekitar 10 kilobyte lewat. Tapi masih mendekati 2 megabyte transfer rate-nya. Jadi jelas memang net limiter ini sudah berfungsi. Atau kita coba download tanpa Internet Download Manager. Kita coba download. Kita download aplikasi OBS untuk Windows. Nah, kita lihat yang ini ya. Kita lihat ini yang dipakai download Google Chrome. Jadi kita lihat di Google Chrome. Kita coba turunkan ke kilobyte. Kita coba 50 kilobyte. Kita lihat ini download rate maksimalnya 50. Tetap masih lewat sekitar 3 kilobyte. Tapi yang jelas masih mendekati di 50. Kita coba naikkan. Kita naikkan kecepatan atau download limitnya satuan kilobyte. Kita buat sekitar 500 kilobyte. Save. Kita lihat ini pasti naik. Naik ya. 100. Harusnya ini kita lihat pembatasannya 500 kilobyte. Harusnya mendekati di 500. Ini masih tetap di bawahnya. Yang jelas ini walaupun ini yang download rate-nya tidak mendekati 500, nggak apa-apa, karena kan kita menginginkan di bawah 500. Ini kemungkinan karena kecepatan internet saya memang lagi lambat. Jadi ini harusnya mendekati 500. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembatasannya. Kita coba naikkan ke 2 Mbps. Oke, tidak naik juga. Jadi kalau memang mau download, lebih bagus gunakan Internet Download Manager aja, karena prosesnya lebih cepat. Di aplikasi Internet Download Manager tadi memang jelas ini untuk download memang lebih bagus di Internet Download Manager ini dibanding kita download normal dari Google Chrome. Jadi di sini lebih jelas untuk limit dari bandwidth itu. Kita coba sekali lagi start.
IDM-nya di posisi 2 Mbps. Jadi kalau kita lihat kecepatan dari download Internet Download Manager dan download normal dari Chrome-nya lebih cepat Internet Download Manager. Jadi memang itu aja intinya. Net limiter ini untuk memanajemen bandwidth per aplikasi. Jadi kelebihannya ini dari segi biaya dan dari segi settingan, biaya lebih murah, settingan lebih gampang dibanding dengan MikroTik. Untuk lebih stabilnya memang lebih bagus, lebih stabil di MikroTik. Nah, cuman saya ingin membagikan yang lebih gampang dan tanpa biaya mahal seperti MikroTik. Jadi mudah-mudahan video tutorial saya ini bermanfaat. Kalaupun ada kurangnya atau saya ada salah setting, kurang pas, mohon beri komentarnya agar saya bisa lebih memperbaiki lagi mengenai aplikasi ini. Sekian yang bisa saya berikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.